pada pagi ini selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Talkshow Harian Jogja. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu tema perayaan 17-an tetap semarak meski virtual. Seperti kita ketahui, sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan HUT kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan pada tahun ini berada di tengah pandemi. Tentunya perayaan akan berbeda karena ada beberapa aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan situasi saat ini. Salah satunya pada hari Kamis kemarin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengeluarkan surat Mendagri nomor 3.1/4212/SC tanggal 5 Agustus 2021 tentang pedoman peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2001 dan mengingat kondisi pandemi COVID. Ada 5 poin dalam surat tersebut. Yang pertama, perayaan agar dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan atas peringatan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemudian kegiatan seremonial dilaksanakan 30 orang dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketiga, pelaksanaan kegiatan seremonial mengutamakan penggunaan teknologi informatika atau melalui media virtual. Keempat, tidak mengadakan perlombaan yang berpotensi terjadi yang dapat menimbulkan penularan COVID-19. Kemudian kelima, pelaksanaan perlombaan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau melalui media virtual. Nah, bagaimana kalau di DIY? Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber. Mungkin akan saya sapa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai acara ini. Yang pertama, Bapak Susmiarto, yang sehari-hari merupakan Kepala Satpol PP Sleman. Selamat pagi, Pak Sus. Selamat pagi, Pak. Pak Sugeng. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat, Pak. Sehat selalu. Terus yang kedua, narasumber kita adalah Pak Imam Suhadi. Beliau adalah Lurah Lumbung Rejo Tempel Sleman. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisinya? Baik Pak? Alhamdulillah sehat Mas Sugeng. Ya. Oke, nanti kita akan berdialog lebih lanjut Pak Imam. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu narasumber ketiga, yaitu Ibu Dwi Yuli Purwanti. Beliau sehari-hari adalah Lurah Girirejo di Bantul. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Sugeng Pranyoto. Dan selamat pagi semua Pak narasumber dari Satpol PP Sleman dan Bapak Imam Suhadi. Ya, Lurah. Sebelumnya kita akan ke Pak Susmiarto dulu. Pak Sus, kalau dari pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai perayaan HUT RI yang akan kita selenggarakan nanti. Kalau di Sleman gimana Pak? Apakah dari Pemkab Sleman sudah ada aturan-aturan atau mengacu pada aturan yang ada di pusat? Monggo Pak Sus. Matur nuwun Pak Sugeng, Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip bahwa kondisi saat ini kan kondisi nasional Pak, bukan kondisi lokal. Sehingga tentunya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pusat otomatis ini kita laksanakan di daerah. Sehingga kita simetris, garis lurus, tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat. Apalagi kan surat edaran itu kan selaras dengan instruksi Mendagri tentang penerapan PPKM, Pak. Terutama kan karena DIY itu menjadi PPKM level 4 ya. Level 4 itu yang ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Saya kira surat edaran Mendagri ini saya kira selaras dengan kondisi instruksi Mendagri yang mengatur tentang PPKM level 4. Begitu Pak Sugeng, saya kira. Terus nanti pelaksanaan di lapangan gimana Pak Sus? Apakah dari Pemkab Sleman dalam hal ini Pak Sus juga sudah menerima dari surat edaran itu dan kemudian tidak lanjutnya seperti apa Pak? Mungkin kemarin sempat saya sampaikan siapa kemarin yang ngomongin saya begini. Kalau hal-hal yang mengatur peringatan hari ulang tahun kemerdekaan itu kan kami kan ada panitia Pak. Jadi panitianya itu kemudian Pak Asisten
Sekda bidang pemerintahan. Kemudian kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya upacara itu, yang mengkoordinasikan adalah Badan Kesehatan Bangsa dan Politik. Sehingga kami sebagai PLT Satpol PP itu sebetulnya kan bagian dari itu juga, terutama kan berkaitan dengan apa namanya PPKM ini. Sehingga kemarin sudah saya cek dengan Badan Kesbangpol, karena disposisi surat itu sudah sampai ke kami, kemudian disposisi ke Kesbangpol sudah menyiapkan nanti kegiatan upacara di kabupaten maupun juga himbauan kepada masyarakat. Bahkan setiap kebijakan sekarang kan mudah tuh Pak, dengan media sosial itu ketika sudah ada informasi SEM negeri otomatis, misalnya contoh ya, kampung saya itu, saya kan tinggal di kampung, Pak Dukuh itu malah sudah nge-share, saya belum nge-share, Pak Dukuh sudah nge-share SE itu Pak. Berarti kan itu sudah demikian cepat, karena di kami kan ada Satgas penanganan COVID di Paduban, jika otomatis nanti kalau ada apa namanya, ada keinginan masyarakat seperti itu, ini loh ada SE ini, nanti ya katakanlah nanti ada kearifan lokal itu tetap kita apa namanya, tetap mendasarkan pada aturan-aturan yang ada. Contohnya begitu Pak, yang di masyarakat, saya selaku masyarakat juga mengalami itu. Artinya Pak Duko juga aktif nge-share SE itu. Gitu Pak. Matur Pak. Saya ke Pak Imam dulu. Pak Imam, kalau di tahun ini ketika kita masih pandemi, apalagi saat ini kasus COVID masih tinggi ya, terutama di DIY. Kalau di Lumbung Rejo, suasana menghadapi 17-an bagaimana Pak Imam? Oke, jadi kita mundur ya, 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu itu kondisi Jogja waktu itu pertambahan kasus COVID itu sehari cuma 7. Sekarang 1.000. Ya. Dulu waktu masih 7 itu orang dengar orang tetangganya kena COVID itu sudah kayaknya sudah sangat takut gitu ya. Sekarang dengan kasus yang sangat banyak ini, kayaknya warga kami itu etel-etel saja. Jadi sudah sangat akrab lah dengan suasana seperti ini, dan atas dasar itu kami juga menawarkan kepada masyarakat bagaimana kita dalam merayakan 17-an ini supaya aspirasi kemudian juga animo daripada masyarakat itu bisa kita tangkap. Lah kebetulan di desa kami, di kelurahan kami itu kemarin ada KKN dari STPMD APMD yang kebetulan dia siap membantu. Kira-kira apa Pak yang paling cocok dengan suasana pandemi biar adik-adik kita ini yang biasanya sangat menunggu-nunggu event ini juga tidak kecewa gitu. Artinya ada, kita sudah mengatakan beberapa rencana. Jadi kita siap, kondisinya siap untuk melaksanakan 17-an secara virtual gitu. Jadi gitu Mas Sugeng. Kalau acara-acara yang sudah dilakukan apa Pak menjelang 17-an? Mungkin ada kerja bakti atau apa gitu. Oke, kalau kerja baktinya rutin ya, pasang umbul-umbul, pasang bendera sudah rutin, gotong royong rutin. Nah, yang tidak rutin karena menjelang 17-an. Jadi di satu pedukuhan kami itu kan ada yang namanya kebetulan yang mempelopori ini GP Ansor dan Fatayat. Ini membuat lomba virtual, lomba azan, kemudian lomba membaca puisi, ini sudah dijadwalkan lewat blognya Lumpang Channel. Nah, kemudian yang ini anak-anak KKN saya tanya, kira-kira apa yang akan Anda tawarkan untuk warga kami? Ya, yang kira-kira anak-anak suka Pak, misalnya e-sport game misalnya, PUBG atau Mobile Legends yang dilombakan, dikompetisikan. Kemudian lomba TikTok misalnya, atau mungkin lomba membersihkan menghias RT masing-masing itu dibuat bagaimana supaya menarik gitu lah. Ini bisa saja. Jadi ini baru wacana. Tapi kalau yang lomba tadi yang dilaksanakan oleh warga NU tadi sudah fix, sudah jalan gitu. Oke, kita ke Ibu Dwi Yuli. Bu Dwi Yuli, kalau di Girirejo bagaimana Bu suasananya? Apakah seperti yang terjadi di tempatnya Pak Imam atau mungkin ada hal-hal menarik lainnya Bu? Ya, terima kasih untuk suasana Girirejo. Ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kami masih fokus untuk memerangi COVID ini. Jadi untuk memutus rantai penularan COVID-19, kami untuk tahun ini tidak akan melaksanakan lomba-lomba maupun acara-acara seperti yang tahun-tahun lalu.
seperti malam tirakatan dan lain sebagainya. Ini tidak mengurangi rasa cinta kami kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kami bisa melaksanakan apa yang menjadi kecintaan kami dalam bentuk lain, seperti doa bersama di rumah maksudnya secara virtual dan lain sebagainya. Itu, tapi untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tetap kami memasang umbul-umbul, memasang bendera, kemudian juga menghias kampung-kampung kami dengan lampu-lampu kerlap-kerlip, itu semuanya masih kita laksanakan. Yang tidak kita laksanakan adalah lomba-lomba dan juga malam tirakatan. Karena di Girirejo baru saja turun angka COVID-nya dari puncaknya itu 93 sekalurahan, sekarang sudah tinggal 20. Dan masyarakat masih menginginkan untuk zona di Kelurahan Girirejo ini hijau. Jadi mungkin itu yang membuat warga kami, warga khususnya Kelurahan Girirejo ini tidak mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan. Ngaten, Bapak? Nggih, matur nuwun, Bu. Saya nambahi pertanyaan, Bu. Kan kemarin sudah masang umbul-umbul dan macam-macam ya. Itu kan kerja bakti di masyarakat tetap ada ya. Tapi kan sekarang kondisinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin untuk protokol kesehatan dalam hal kegiatan kerja bakti seperti apa, Bu, yang ada di Girirejo? Karena kami sudah setahun lebih berdampingan hidup dengan COVID, kami untuk prokesnya sangat taat, Bapak. Kami menjaga jarak, kemudian juga selalu pakai masker, baik dalam kegiatan kerja bakti ataupun yang lainnya. Bu, saya ke Pak Sus lagi. Pak Sus, besok itu kan biasanya tanggal 17 Agustus itu kan ada upacara ya. Tapi kan dengan kondisi saat ini mungkin ada perbedaan, Pak, dalam tata cara upacara yang akan dilakukan besok, Pak. Oke, kalau di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman, pembatasan itu sudah direncanakan. Jadi ada upacara itu yang mengikuti, misalnya di DPRD kan mulai dari sidang itu, Pak. Yeah. Sidang itu yang hadir hanya tertentu, tidak hanya pimpinan bupati, wakil bupati, sekda Asia, kemudian kepala instansi itu melalui Zoom. Yeah. Demikian pula nanti yang acara-acara dengan pusat gitu. Kemudian yang di Pemda itu juga pembatasan sekali, Pak. Mungkin mirip seperti tahun lalu, ada pembatasan maksimal, tetap upacara itu dilaksanakan, tetapi sangat minimal, Pak. Jadi memang kita sudah tahun lalu juga seperti itu, sehingga sudah tidak masalah. Artinya bahwa memang pemerintah di kabupaten atas itu memang harus bisa memberi contoh bahwa kita juga tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat banyak. Itu penting, Pak, sehingga nanti masyarakat di bawah kan akan otomatis akan bisa menyesuaikan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu, Pak. Mungkin kan kalau di masyarakat ada sejumlah komunitas atau kelompok yang mengadakan acara-acara semacam upacara itu, Pak. Bahkan kalau berdasarkan pengalaman itu seperti tahun sebelumnya itu di Sleman kayak di lereng Merapi atau di sungai apa gitu kan seringkali ada kegiatan-kegiatan seperti upacara 17 Agustus gitu. Nah, mungkin kalau dari Satpol PP pengawasannya gimana, Pak, kalau seperti itu? Oke, kami kan punya teman-teman yang ada di Kapanewon, Pak. Otomatis teman-teman Kapanewon itu ada Satpol di Kapanewon, itu biasanya sudah ikut juga memantau pelaksanaan itu. Ataupun kadang kita itu kan masyarakat itu kan peran serta dengan kondisi seperti itu kan juga banyak. Pasti nanti ada laporan, ada aduan. Jadi kalaupun kami tidak bisa menjangkau semua sudut-sudut wilayah, tetapi nanti biasanya ada informasi-informasi yang masuk kalau ada kegiatan itu baik dari Intel maupun bahkan dari masyarakat. Nah, nanti biasanya kita kalau skalanya kecil kita kontak kepada Kapanewon atau kepada Kalurahan untuk bisa mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi misalnya kerumunan atau tidak menjalankan protokol kesehatan, itu demi kita semua. Biasanya begitu, Pak.
Oke, Pak Sus. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens soal tema kita pada pagi ini. Yang pertama dari Mbak Aulia Sari. Pertanyaannya mungkin ini buat Pak Imam dan Bu Dwi ya, Yulia. Bagaimana desa akan memantau perayaan 17-an dan memastikan tirakatan atau ngumpul-ngumpul pas malam tirakatan tidak ada? Monggo Pak Imam dulu. Oke, jadi di kelurahan kan sudah ada satgas tingkat kelurahan, satgas pedukuhan, dan satgas tingkat RT. Nah, kita optimalkan itu satgas-satgas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang barangkali potensial untuk melanggar protokol kesehatan. Jadi insya Allah sudah kita rapatkan dan disetujui oleh para pemangku penting. Demikian. Kalau nanti pas hari H pemantauannya gimana, Pak? Ya, kita itu Pak RT, ya, misalnya ada kegiatan-kegiatan ya kita suruh berkomunikasi dulu, ya, supaya tidak terkesan Mak Jegaget gitu ya. Silahkan berkomunikasi. Kalau ada rencana, kita mencoba edukasi supaya tidak melaksanakan kumpul-kumpul langsung. Tetapi kalau misalnya tetap terpaksanya pengen sekali mengadakan kegiatan itu tadi gunakan kegiatan virtual tadi, misalnya dengan Zoom atau dengan yang lain. Oke. Kalau di Girirejo gimana, Bu? Sama Bapak, untuk Girirejo juga ada Satgas Penanganan COVID-19 yang nantinya akan memantau juga. Dan sebelumnya dari pemerintah kelurahan ini sudah dalam proses untuk membuat edaran yang berdasarkan dari SE Mendagri tadi, kemudian juga instruksi Bupati Bantul nomor 23 tentang PPKM. Ini kami padukan, nanti kelurahan membuat surat edaran kepada warga yang melalui RT dan Duku. Untuk pemantauan di malam tirakatan tentu saja ada, Bapak. Seperti kami melaksanakan kemarin Satgas kami di Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, itu saya tugaskan untuk memantau baik sholat idnya, baik penyembelihan hewan korban. Kami menempatkan satgas kami di masing-masing titik yang melakukan kegiatan itu untuk memantau pelaksanaannya, prokesnya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah yang kemarin-kemarin tidak ada pelanggaran di Girirejo. Oke, matur Bu. Ini ada pertanyaannya lagi dari Mbak Anggit, tapi pertanyaannya agak lebih umum ya. Sebenarnya bagaimana pemerintah desa memantau aktivitas warga saat pandemi yang makin banyak kasus saat ini? Karena masih ada warga yang bisa mengadakan yasinan, mantenan, dan mengundang tetangga. Ini mungkin lanjut lagi, Bu. Terima kasih. Kami pemerintah kelurahan tidak bisa melarang ya, Pak. Tidak bisa melarang untuk kegiatan warga yang sifatnya memang harus dilakukan. Ya, seperti yasinan untuk menghormati keluarganya yang meninggal, baik itu 40 hari, 100 hari, sampai 1000 harinya. Itu tetap kami tidak bisa melarang. Kami hanya bisa menghimbau, karena ini situasi, kondisi seperti ini, mau tidak mau kita juga harus membatasi diri. Jadi, kalau dulu yasinan, tahlilan, orang nyewu nih Pak, 3 RT diundang. Kalau sekarang ya cuma tetangga. Paling banyak 20 orang sampai 30 orang. Seperti itu yang terjadi di Girirejo. Oke. Pak Imam, kalau di Lumbung Rejo bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau aturan kan mesti selalu bagus, selalu ideal. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan kan mesti ada sajalah yang melanggar kan gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat kita. Masyarakat kita itu sedang pusing. Contoh lah misalnya di tingkat pusat kita harus sabar. Nah, yang ngendiko itu kan orang-orang yang relatif tidak punya masalah yang prinsip misalnya khusus untuk mencari kebutuhan ekonomi. Kalau di bawah ini betul-betul harus hati-hati karena sensitif. Kalau kita ngomongnya salah dikit udah masyarakat itu udah ngomongnya atau balasannya juga marak kayak kupingnya panas gitu kan. Jadi yang penting kita komunikasi yang baiklah dengan masyarakat dan kami merasa masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat kami. Kalau kesadaran warganya sendiri gimana Pak Imam? Apakah kesadaran secara umum sudah sadar, tapi 1-2 adalah oknum kelompok itu mesti selalu ada yang memang waton suloyo itu tetap ada Pak, di mana-mana tetap ada.
Tapi prosentasenya kecil, Pak. Ya. Melanjut pertanyaan itu kita ke Pak Sus. Pak Sus, ini kan kalau berdasarkan data baik di Pemda DIY maupun nasional itu kan kalau mobilitas untuk tingkat DIY itu kan sudah mulai menurun ya, diterapkannya PPKM kemarin dari darurat sampai level 4 dan 3. Tetapi kemudian malah kerumunan itu berpindah ke perkampungan. Nah, itu bagaimana Pak strategi dari Satpol PP untuk mengatasi kondisi seperti itu, Pak? Oke. Kondisi ini kan tidak anu Pak, semuanya kan harus bergerak. Jadi tidak hanya Satpol. Nah, kalau Satpol kan nanti urusannya penegakan hukum, loh, Pak. Nah, oleh karena itu saya selalu di Satgas itu mari kita itu bergerak bareng. Artinya edukasi terus-menerus, kan di sana kan ada Satgas misalnya bidang komunikasi informasi. Saya itu selalu ceriwis itu, ya tolong bantu, jangan kita itu apa namanya menanti kalau kita yang jalan itu adalah masalah apa namanya misalnya patroli gitu ya Pak. Itu kan sifatnya kan sudah penegakan aturan, tetapi kan faktanya kita juga masih melakukan edukasi karena kadang ketika kita temui itu kadang belum tahu aturannya. Ya kita sabar. Harus terus ngomong masyarakat terus-menerus mengedukasi. Karena kadang kalau belum ada fakta, ada data, itu kadang-kadang masyarakat mungkin nggak percaya menyeberang. Tapi kalau sudah misalnya keluarganya, temannya kena itu, ya nanti akhirnya lama-lama ya memang benar kalau kita itu egois, itu kan justru apa membahayakan kepentingan orang lain, bahkan keselamatan orang lain. Nah itu kan terus-menerus toh Pak. Karena memang ya tadi Pak Imam yang namanya kehidupan normal itu pasti ada yang dari sono hatinya itu orang yang disiplin, yang taat dengan apapun lah. Ada yang elu ya, kalau disiplin, kalau diingatkan, kalau ditegur, kalau ya, gitu. Tapi ada juga yang sebagian yang memang leleh lueh. Nah, makanya kan kita terus jangan sampai apa namanya Halo Pak Sus, suaranya terputus. Oke. Putus ya Pak, maaf putus ya. Ya, sekarang sudah nyambung lagi. Oke. Nah, ini kan memang perlu terus Pak, terus kita apa namanya upayakan, kita harus kompak antar tingkatan pemerintahan itu, sehingga kadang-kadang kan dari misalnya dari desa, dari Kapanewon kadang-kadang kalau pekewoh itu ya nanti kabupaten yang turun. Kan kadang-kadang begitu kan mengatasi, kadang-kadang mungkin Bu Lurah, Pak Lurah itu kadang-kadang yang ada wargane wis boleh-balik ngene angel ya. Dipun nanti yang efektif minta tolong Pak Panewu atau gitu Pak, kita saling mengisi gitu aja karena memang nggak bisa kadang-kadang Pak Lurah Bu Lurah itu kan kerabatnya kan di situ-situ. Padahal melanggar malah kerabatnya sendiri kan mesti ada rasa pekewoh. Nah, kayak gitu nek terlalu ya nanti ya bagaimana efektif agar betul-betul masyarakat itu sadar mematuhi ketentuan itu Pak. Harus saling gitu. Media pun begitu toh. Kalau media itu di setiap apa namanya informasi publik, iklan-iklannya itu masalah masyarakat mendengar misalnya selalu PPKM darurat sekarang gini, tanpa media kami pun juga kesulitan Pak. Atau PPKM level 4 itu seperti ini ya. Media itu terus menurun nanti merasuk di pikiran, di hatinya, otomatis nanti timbul kesadaran tidak terasa begitu kan harus begitu toh perubahan budaya atau perubahan sikap perilaku orang itu kan harus selalu diingatkan. Ngaten Pak, saya kira. Pak, menyambung dari itu Bu ke Bu Dwi Yuli. Sebenarnya kendala-kendala Satgas di desa itu apa Bu yang dirasakan selama ini, terutama saat ini ketika kasus sedang tinggi-tingginya ya? Untuk Giri Rejo sementara kasus sudah turun ya Pak. Untuk beberapa waktu yang lalu, mungkin di awal Juli sampai pertengahan Juli itu naik-naiknya kasus ya. Kami sebenarnya ada Satgas, ya Pak, ada tim kubur cepat juga, ya. Tapi untuk penanganan yang meninggal isoman itu Pak, yang untuk
kami masih belum punya tim rukti jenazah. Itu yang menjadi kami sepertinya menangani ini harus minta tolong ke yang lebih atas. Khusus Giri coba kalau teman-teman yang lain di Kabupaten Bantul sudah mempunyai tim rukti jenazah. Itu untuk yang isoman terutama. Kalau yang di rumah sakit kan otomatis sudah pulang dengan jenazah, sudah ada di dalam peti jenazah, tinggal kami mengumpulkan. Kemudian untuk dana ya Pak, kami dari dana desa itu boleh ya mengalokasikan untuk penanganan COVID ini, dan alhamdulillah ini dari Danais juga akan dicairkan ke masing-masing kelurahan minimal 50 juta sampai 75 juta sampai lebih ya Mbak. Ini alhamdulillah kita tunggu ini untuk lebih kami mengefektifkan tim dari kelurahan, baik itu tim kubur cepat, baik itu satgasnya untuk penanganan COVID-19 ini. Terima kasih sementara itu. Sambung ini ada pertanyaan dari audiens dari Keisa. Untuk Ibu Dwi, kayaknya di Bantul perayaan 17-an harus lebih ketat ya, karena Bantul angka pasien positifnya tinggi. Kebetulan rumah saya di Bantul, jadi tahu gimana aktivitas warga, kadang di bakul sayur tidak pakai masker. Terima kasih. Untuk tahun ini memang harus diperketat, sudah ada instruksi bahwasanya semuanya dilakukan dengan virtual, baik itu nanti dari tingkat kabupaten, tingkat kapanewon, kelurahan. Untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini memang virtual. Dan untuk angka kasus ya Pak, angka kasus positif di Kabupaten Bantul yang hari ini 10.362, khususnya Imogiri itu 798, khusus Girirejo 20. Ini sebenarnya ada data yang kurang sinkron Pak dari Satgas Kelurahan sampai ke kabupaten. Ini sebenarnya kalau 10.362 itu tidak ada Pak untuk saat ini. Sudah berkurang banyak. Mungkin belum dikurangi yang sembuh atau bagaimana, kami juga masih mencari solusi. Bagaimana angka valid di kelurahan, di masing-masing kelurahan, di 75 kelurahan Kabupaten Bantul, itu sama dengan angka di Satgas Kabupaten. Ini baru kita cari solusinya. Untuk yang tadi ya, yang di bakul-bakul sayur masih ada yang tidak bermasker, memang seperti itulah warga. Kadang-kadang seperti yang dingindakai Pak Imam tadi, ada warga yang taat, ada warga yang cuek, ada warga yang memang COVID itu apa gitu. Tapi ketika sudah kondisi seperti ini, mau tidak mau kami edukasi itu selalu Pak, selalu di tingkat RT ke bawah, itu justru yang kami galakkan di sana. Terima kasih. Ini mungkin ke Pak Imam Suhadi. Ini ada pertanyaan Pak, bagaimana caranya agar Satgas Kampung tetap bertindak tegas jika ada warga yang nekat mengadakan kegiatan rame-rame dalam rangka HUT RI? Karena kalau di kampung itu terkadang masih terkendala rasa pakewuh untuk mengingatkan. Nah, seperti tadi yang Pak Sus tadi sampaikan. Monggo Pak Imam. Memang kenyataannya kalau sesama warga, walaupun yang satu dukuh, yang satu warga itu biasanya memang pakewuh. Nah itu biasanya Pak Dukuhnya ya langsung sambat Pak Lurah atau Satgas di tingkat kelurahan, atau Babin Kamtipmas, Babinsa diajak. Itu biasanya lebih mempunyai efek menekankan untuk supaya aturan itu ditegakkan. Jadi seperti itu kalau tempat kita. Jadi mengajak aparat, biasanya mengajak aparat itu lebih mandi gitu loh Pak. Oke, berarti ada strategi-strategi yang ditempuh gitu Pak untuk menghadapi hal seperti itu, Ya. Oke, ini dari Mbak Putri buat Pak Sus ini. Saya bertanya untuk Pak Susmiato. Saya tinggal di Ngaglik. Wah, ini warga Sleman, Pak. Dukuhnya selalu woro-woro di grup untuk protokol kesehatan, tapi untuk gotong royong, kenduren, apalagi besok 17-an, otomatis sekampung berangkat. Karena kalau nggak berangkat, kegiatan kampung biasanya ada embel-embel nggak bakal dapat bantuan. Bisa tidak Pak, Pol PP, sweeping, tidak hanya besok pas tirakatan saja, tapi selanjutnya juga masih dipantau, apalagi minggu pagi, siang biasanya masih pada gotong royong karena untuk Ngaglik ini masih banyak sekali yang melanggar prokes tidak memakai masker. Monggo Pak. Monggo, saya kira memang
kalau ada temuan-temuan seperti itu sebaiknya berjenjang, Pak. Artinya kalau bisa ditangani Pak Lurah, kenapa harus sampai ke kami gitu loh. Kalau bisa ditangani Pak Panewu, nah silakan nanti menyampaikan informasi seperti tadi Pak Lurah Lumbung tadi mengatakan ya nanti kita cari strategi paling efektif mana kalau kita melibatkan teman-teman dari aparat yang lain, karena kita kan pihak kepolisian, TNI itu kan juga dalam penanganan COVID itu kan betul-betul di komando dari atas harus mensukseskan, termasuk vaksinasi, gitu Pak, termasuk pemberian sembako, termasuk pengantaran obat. Sehingga kalau seperti itu pasti teman-teman Polri, TNI kalau diminta bantuan memang karena dari atas itu komandonya seperti itu. Nah, oleh karena itu silakan, yang penting kita itu kompak ya antara level pemerintahan itu. Nanti paling efektif yang mana misalnya dekati Pak Lurah, dikasih tahu sudah selesai, kenapa harus kami turunkan, malah kesannya kan malah lebih enak seperti itu Pak. Nah, kita bertahap lah kalau kekeluargaan dengan Lisa, dan itu lebih baik seperti itu. Biasanya kami kalau ada laporan kita cek dulu Pak. Satu, benar enggak? Berarti kan kami lewat Kapanewon cek dulu. Benar enggak? Kalau benar sudah ada upaya belum? Misalnya belum, upayakan dulu di bawah dikasih tahu baik-baik, didiskusikan kayak gitu. Nah, kalau memang ternyata susah ya nanti kita perlu strategi lain, kita turun bersama-sama, saling membackup. Nah, seperti itu nanti mudah-mudahan bisa selesai, bisa ikuti. Silakan nanti kalau memang di wilayah itu ada kejadian itu laporkan dulu secara berjenjang lewat Pak Lurah dulu. Nanti kalau kesulitan baru ke Pak Panewu dan sebagainya. Begitu Pak, karena di Pak Lurah pun ada juga Satgas Kaluran itu kan di situ kan ada Babinsa, Babin Kaptimas, ada bidan desa. Jika masing-masing bisa bergerak bersama-sama sesuai dengan fungsinya dan kewenangan masing-masing. Saya kira itu Pak. Terima kasih kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan untuk narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Monggo silakan kalau ada lagi pertanyaan langsung aja tulis di chat. Pak Susmiato, ini kan Satpol PP itu kan salah satu dari elemen Satgas, terutama untuk penegakan aturan atau hukum ya. Nah, kalau dilihat di Kabupaten Sleman, Pak, secara umum, perkembangan dari kesadaran warga dari sebelum PPKM ini sama saat ini bagaimana Pak kondisinya? Ya, kesadaran itu bisa naik turun ya Pak. Tadi Pak Imam tadi sudah menceritakan pada awal-awal di luar negeri berita lockdown gitu loh. Kemudian kejadian di Indonesia, kejadian di EU belum banyak, pemerintah belum menginstruksikan lockdown, masyarakat malah sudah lockdown. Kemudian keluar masuk kampung malah dijaga ketat dan sebagainya. Nah, tapi sekarang ketika angkanya kemarin sempat tinggi ya Pak, tapi grafiknya sudah mulai turun. Itu kan malah itu, sehingga memang kita fokus-fokus sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, tempat-tempat keramaian atau bagaimana keramaian itu bisa dikendalikan melalui penyekatan jalan, terus tempat-tempat keramaian ditutup, itu maksudnya seperti itu. Nah, seperti itu kan yang bisa titik-titik pusat yang bisa dikendalikan oleh pemerintah. Tapi kan kembali lagi kalau masyarakat itu, kesadaran masyarakat itu kan juga perlu diupayakan Pak. Artinya gini, penjual itu kalau konsumennya itu paham bahwa kalau COVID itu hari-hari, otomatis kan dia mengikuti pasar. Oh, pasarnya sepi, ya sudah kami nggak berjualan. Tapi kalau konsumennya tetap nggak menyadari itu, ya orang kan pengen jualan terus gitu. Nah itu kan berarti semua pihak harus mendukung. Makanya saya selalu mengatakan bahwa mari edukasi itu, masyarakat itu juga diedukasi untuk sadar ya. Sekarang agak ngampet lah. Karena situasinya itu tidak hanya di diri kita, di dunia kan seperti itu. Misalnya seperti kemarin ya, Singapura itu kan negara yang disiplin, yang punya alat canggih untuk mengawasi setiap gerak-gerik masyarakat dengan CCTV. Kemarin angkanya naik juga, Pak. Bahkan kalau sana lebih ketat, artinya kalau nggak pakai masker pun didenda berapa juta. Nah, kita itu kan bangsa yang gotong royong, yang budaya saling toleransi, ya mari kita bersama-sama, tidak harus didenda, tidak harus di lockdown. Kalau memang punya kesadaran hati-hati, ya mudah-mudahan
pendekatan pendisiplinan masyarakat itu selalu mengajak dengan upaya-upaya yang dengan cara-cara yang lisan dan sebagainya, sehingga tentu tokoh-tokoh masyarakat itu sangat penting Pak untuk melaksanakan itu. Contohnya di kami itu, seperti kalau Ngaglik itu ada masih seperti itu, kalau tempat saya, kampung saya itu sudah nggak ada. Artinya misalnya ada kenduri pun ada, itu adalah perwakilan Pak. Jadi sudah biasa. Ada orang meninggal juga misalnya ada yasin atau tahlilan itu juga sudah terbatas. Tidak, misalnya kalau dulu satu kampung ya sudah dicukupi RT-nya aja. Misalnya nanti mau ada tirakatan, yang penting adalah tidak satu padukan itu tidak mengadakan. Itu kan sudah bagian dari kebijakan Pak Dukuh sehingga tidak dari kerumunan. Seperti itu Pak, tempat kami itu ya, itu kan dimulai dari kekompakan Pak Dukuh, lembaga-lembaga masyarakat tentang itu, karena Satgas kami juga aktif untuk menangani ini. Dan ini kita harus menjadi contoh kan gitu Pak. Oke, Pak Sus. Ini ada pertanyaan lagi dari Jengkelin. Ini untuk Pak Imam dan Bu Dwi Yulia. Penanganan COVID harus dimulai dari desa, tapi akhir-akhir ini banyak kasus positif. Apa sebenarnya hambatan pemerintah desa? Apakah dana, apakah kedisiplinan warga, atau apa sebenarnya? Monggo Pak Imam. Sebetulnya kalau ditarik dana berapapun mesti orang itu tahunya kurang. Tetapi menurut saya adalah kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan itulah kunci dan sekaligus kendala yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu ada yang tadinya nggak percaya betul dengan COVID, tapi begitu dia terkena nyatanya juga nangis-nangis dan akhirnya juga minta tolong kepada Satgas untuk dibantu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita taat pada aturan, menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kita sendiri gitu. Ya. Intinya itu. Kalau dari di Girirejo gimana Bu? Tentang dana kami sudah diberikan arahan ya Pak, 8% dari dana desa itu harus dialokasikan untuk penanganan COVID. Dan kami semua sudah menganggarkan seperti itu. 8% itu kurang Pak. Jadi kami harus menambah dengan refocusing anggaran yang lain-lain itu untuk penanganan COVID. Karena lonjakan yang kemarin, sehari itu sampai pemakaman 3 kali Pak, itu juga menelan dana, baik untuk APD-nya juga untuk operasionalnya itu. Kalau tentang dana tidak menjadi kendala yang berat nih bagi kami, karena kami juga nek didhawuhi karo sing maringi dana ya sedika dawuh gitu. Tapi untuk kesadaran masyarakat nih Pak, yang kami dengar dari Pak Imam tadi juga sama Pak. Di mana-mana juga kesadaran masyarakat itu kadang juga kurang. Dan mereka kalau sudah terpapar itu baru tahu bahwanya oh begini, COVID itu ternyata ada dan begini. Kalau sudah ada yang terpapar dan masyarakat lainnya masih tidak peduli, nah itu yang perlu kita edukasi. Dan edukasi itu selalu Pak, dari setiap hari itu kami melakukan edukasi. Baik dengan grup WA, RT, nanti yang ada di wilayah-wilayah itu masing-masing padukan punya grup sendiri. Kami dari pemerintah kelurahan, saya sendiri yang selalu mengedukasi, ini tolong di-share ke grup WA RT. Dan itu sudah didengar oleh semua masyarakat kami. Dan untuk sementara itu. Tadi Ibu sempat menyinggung soal dana keistimewaan yang dialokasikan untuk desa sebesar 50 juta ya Kang. Ya. Itu sudah dapat dari Girirejo. Dalam proses Bapak, baru pengajuan. Baru seminggu yang lalu kami selesai untuk pengajuan dan mungkin juga di tingkat daerah istimewa Yogyakarta sudah dikebut ini untuk bisa mencairkan dana bagi kelurahan itu secepatnya karena kami memang benar-benar membutuhkan. Dan dana IS itu bisa untuk menolong kami karena dari anggaran dana desa tidak mungkin semuanya kami alokasikan untuk penanganan COVID karena pemberdayaan masyarakat juga harus kita danai dan untuk yang bisa direfocusing itu hanya infrastrukturnya Pak. Kalau yang lainnya itu tidak bisa. Masa kami juga tidak memberikan PMT kepada Bumil, kepada balita itu sudah tidak mungkin. Dan dana desa alokasinya memang banyak, tidak hanya untuk penanganan COVID. Mudah-mudahan segera cair Pak.
Danais untuk bantuan keuangan khusus penanganan COVID ini. Kami tunggu dari pemerintah kelurahan se-Kabupaten Bantul. Dan tentunya Untuk juga apa, Bu, alokasi? Kami alokasikan untuk penambahan pembelian APD, Pak. Pembelian APD, kemudian juga untuk jatah hidup warga kami yang isolasi mandiri. Kami setiap ada keluarga yang isolasi dari pemerintah kelurahan itu memberikan bantuan yang berwujud beras, gula, minyak, dan lain sebagainya. Itu seharga kurang lebih 250.000 per kakak. Sementara ini memang sudah hampir habis, Pak, dana kami. Dan nanti kalau dana itu turun, kami bisa mudah-mudahan juga tidak bertambah, Pak, untuk angka COVID-nya. Tapi untuk cadangan kami ketika ada lagi lonjakan itu sudah ayem dengan adanya BKK Danais. Kalau di Lumurjo gimana, Pak Imam? Apakah Danais juga sudah diperoleh? Prosesnya sama dengan yang di Bantul. Jadi kurang lebih seminggu yang lalu kita baru mengajukan. Harapan kami memang itu segera turun biar untuk membackup pembiayaan kami terhadap penanganan COVID. Jadi sama dengan Bantul prosesnya kita baru mengajukan. Kalau alokasinya untuk apa, Pak, nanti di Lumurjo? Kita rencananya mau, katanya kan ada instruksi bahwa balai kelurahan kami ini sudah ditunjuk sebagai shelter. Nah, ini kita untuk melengkapi kebutuhan shelter itu, misalnya tempat tidur, kemudian mencari tabung oksigen, dan lain-lain. Kalau yang lain-lain seperti APD udah lengkap. Ya, ini saya ke Pak Sus lagi. Pak Sus, ini kan PPKM sudah diperpanjang beberapa kali ya, dan mungkin juga ada pelonggaran-pelonggaran beberapa aturan ya. Mungkin kalau di Sleman itu apa aja, Pak, mungkin pelonggaran-pelonggaran yang akan dilakukan, Pak? Saya kira selaras dengan instruksi Mendagri, Pak. Jadi karena level 4 ya kondisinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti indikator-indikator levelan itu turun, misalnya kasus positif, kemudian angka kematian itu bisa menurun. Mudah-mudahan nanti level 3, level 2, level 1 kan tetap PPKM terus toh ini, Pak. Cuma daerah itu mengikuti aturan ketentuan level berapa kan juga gitu. Kalau level ini harus begini, kalau level ini harus begini kan. Sehingga kan untuk usaha-usaha kecil bisa bergerak juga. Tetapi kalau usaha-usaha yang besar itu kayaknya kemarin Satgas, saya nggak ngitung persis, Pak. Satgas kemarin ada beberapa masukan dari kelompok-kelompok usaha, mungkin akan ada diskresi atau apa sehingga biar ekonomi masyarakat itu bisa biar jalan. Seperti itu, Pak. Saya nggak tahu persis detailnya, tapi terakhir adalah kita pakai instruksi instruksi Bupati nomor 22. Kayaknya ini nanti akan coba diatur, aturannya akan agak diperlonggar gitu sehingga masyarakat biar secara ekonomi biar berjalan dengan baik selama protokol kesehatan kan pemerintah pusat gitu, utamakan prokes gitu biar ekonomi jalan. Kemudian nanti kami juga akan mengepush soal vaksinasi, Pak. Jadi vaksinasi sesuai kemarin kan Sleman itu Menko Maritim Investasi Pak Luhut datang, Panglima TNI datang sama Kapolri. Itu intinya mensupport di Sleman agar itu. Makanya kemarin vaksinasi akan kita perluas. Hari ini pun ada rapat untuk bagaimana strategi nanti di Puskesmas maupun di sentra vaksinasi biar target-target nanti September bisa selesai itu akan kita upayakan. Sehingga nanti kalau mayoritas sudah vaksin, mudah-mudahan itu nanti penularannya kan bisa dikurangi. Kalaupun menular tidak berat sehingga tidak harus ke rumah sakit, angka bor rumah sakit juga bisa turun. Itu kan indikator-indikator nanti biar turun levelnya, gitu, Pak. Pak Sus, tanggal 17 itu kan liburnya hari Selasa ya, itu kan hari Kejepit dan biasanya banyak masyarakat yang memanfaatkan hari-hari Kejepit itu.
Meskipun sebenarnya saat ini objek wisata di DIY itu kan belum dibuka. Tapi pada kenyataan seperti pada libur malam tahun Hijriah kemarin itu ada beberapa yang nekat pergi ke objek-objek wisata ya. Bahkan Satpol PP DIY itu sempat membubarkan acara di Parangkusumo sama Parangtritis karena ada beberapa yang masih nekat untuk mengadakan acara. Nah, dari Satpol PP Sleman ada antisipasi nggak Pak, terutama untuk objek-objek wisata pada perayaan 17-an besok itu? Ya tentu Pak. Jadi begini, dalam rangka pengawasan ya, pengawasan pelaksanaan ketentuan di penanganan COVID itu, Satpol itu tidak sendiri Pak. Ya. Kami menggandeng SKPD. Jadi tim kami itu ada di Polres, ada Kodim gitu Pak. Kemudian dari instansi misalnya dari Dinas Pariwisata, nanti yang objek wisata urusan Dinas Pariwisata. Kemudian dengan Dinas Tenaga Kerja, perusahaan-perusahaan ya yang banyak mempekerjakan sudah prokes belum, kami ngajak. Kemudian dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, bagaimana pasar, bagaimana supermarket, bagaimana mall, dan begitu Pak. Sehingga tim kami itu nanti teman-teman kan dia juga punya wewenang tugas pembinaan pengawasan atas binaan-binaan. Nah dari situ nanti kita saling membackup itu. Makanya nanti juga kita saling komunikasi. Nanti pariwisata gimana yang potensinya seperti itu. Kemudian Dinas Perhubungan dengan kepolisian nanti penyekatan jalannya itu. Gitu Pak. Kami tidak bergerak sendiri, tapi adalah tim dari Satgas Kabupaten itu terdiri dari SPD yang punya binaan-binaan yang juga membantu. Jangan sampai nanti semua ke kami. Kalau semua ke kami nanti kan energinya dan personilnya nggak cukup. Oke Pak Sus. Itu Pak, saya kira. Saya ke Pak Imam dan Bu Dwi Yulia. Beberapa waktu lalu Karso Dalem, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan bahwa akan mengaktifkan jaga warga di kampung-kampung untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Nah, kalau di Desa Lumbung Rejo dan di Girirejo bagaimana keefektifan dari jaga warga ini sendiri? Monggo, Pak Imam. Oke, untuk yang Lumbung Rejo, 10 pedukuhan semua sudah dibentuk dan sudah dilantik serta istilahnya di capacity building lah untuk jaga warga. Cuman untuk pelaksanaannya memang belum efektif lah. Kendalanya karena warga yang kami pos sebagai anggota atau pengurus jaga warga itu juga punya pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktunya, sehingga juga yang slow saja yang bisa aktif untuk menjalankan tugas jaga warga itu. Solusinya terus gimana Pak untuk mengefektifkan itu? Ya solusinya kalau memang dia menyerah angkat tangan karena nggak ada waktu, ya kami mencari personil lain yang siap dalam arti waktunya cukup luang untuk mendedikasikan atau menjadi sukarelawan lah untuk menjalankan tugas itu. Kalau di Girirejo gimana itu? Sama. Di Girirejo ada 5 padukuhan dan semuanya sudah ada jaga warga, Pak. Sudah ada pengurusnya. Tapi juga kendalanya seperti itu, sama personel-personelnya itu kan dipilih oleh warga masyarakat itu, ya itu saja. Jadi beliau-beliau itu ada rangkap jabatan gitu. Jadi ada yang ada di Pokgiat, ada di jaga warga gitu. Tapi untuk penanganan COVID-19 ini kami juga memang mengoptimalkan jaga warga nih Pak di masing-masing padukuhan untuk memberikan informasi kepada kami Satgas Kalurahan yang nantinya ketika ada sesuatu yang bisa ditangani oleh mereka di tingkat padukuhan, itu mereka yang menangani Pak, yang menyelesaikan. Kalaupun tidak bisa, baru kami yang ada di Kalurahan. Ngaten Pak untuk jaga warganya. Pak Sus, ini kan di beberapa kelurahan ada kendala-kendala soal jaga warga. Mungkin Pak Sus sebagai perwakilan dari Pemkab Sleman mungkin ada pernyataan untuk itu, Pak. Ya, gini, jaga warga itu kan konsep dari Pemda DIY. Nah, kebetulan kalau Sleman itu yang membantu pelaksanaannya, karena kabupaten lain itu mungkin ada bukan di Satpol, ada di Kesbangpol, Pak. Ya. Kalau Sleman kebetulan di Satpol PP, makanya kemarin ketika ada Pemda DIY ada dana IS itu ya, ada BKK dana IS, kami pun sifatnya melegalisasi, mengesahkan atas proposal yang diajukan.
Nah, intinya adalah bahwa keberadaan jaga warga itu ingin membantu kondisi situasi masyarakat yang terbawa kalau terjadi konflik-konflik, kalau nggak salah ya. Konflik-konflik masyarakat itu bisa dimediasi, ya, dikondisikan oleh jaga warga itu. Kalau bisa dikondisikan di level terbawah, ya nanti tinggal dilaporkan ke atas, sudah bisa diselesaikan. Jangan sampai nanti konflik itu berkepanjangan, Pak. Itu prinsip jaga warga itu kan seperti itu. Tetapi kemudian kan fungsi-fungsi yang lain kan akhirnya juga bisa melaksanakan fungsi lain, diperlukan fungsi lain. Ya kadang-kadang memang di bawah itu ada RT, ada RW, ada sub LPMD, ada Karang Taruna, ada PKK gitu ya Bu, ada dan sebagainya. Itu memang bau membau untuk bagaimana membangun komunitas itu bisa tetap adem ayem, tentrem, harmonis gitu. Prinsipnya itu, Pak. Oke, tak terasa kita hampir 1 jam dialog mengenai perayaan 17 Agustus saat pandemi saat ini. Mungkin acara akan kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Pak Susmiato dulu. Monggo Pak Sus. Pandemi tidak mengendorkan semangat kita dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Paling enggak kan secara fisik ada umbul-umbul, pasang bendera, kelihatan meriah. Meskipun meriah itu barang, Pak, bukan orang. Yang kerumunan biarlah umbul-umbulnya, spanduknya, pesan-pesan moralnya di situ. Tetapi untuk orangnya karena situasi seperti ini ya dengan hati masing-masing kita selalu berusaha berikhtiar, mudah-mudahan dengan momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di tahun ini, mudah-mudahan menjadi momentum kita tetap semangat, tetap sabar, selalu berdoa mudah-mudahan kasus positif COVID itu segera menurun, segera berakhir dengan ikhtiar kita bersama. Dirgahayu, proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 2021, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, ikhlas, semangat untuk berjuang demi kemajuan bangsa dan negara. Saya kira itu, Pak. Amin. Matur nuwun Pak Sus. Monggo Pak Imam. Seperti tema peringatan kita pada HUT RI ke-76 ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita ambil hikmah pandemi ini dengan diinspirasi oleh proklamasi kemerdekaan, bersatu padu mengatasi pandemi ini, saling percaya, tidak saling menyalahkan, dan saya optimis bangsa Indonesia, khususnya warga Jogja, bisa lepas dari kondisi yang berat ini. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Tidak mengurangi rasa cinta kami kepada NKRI. Kami memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 ini tidak dengan hura-hura, tidak dengan berkerumun. Semua pelosok kelurahan sudah dihias dengan umbul-umbul, dengan bendera, dengan lampu yang gemerlap. Itulah pertanda kami cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan doa yang tulus dari rumah masing-masing, kami mendoakan semoga NKRI ini sudah secepatnya sembuh, terlepas dari pandemi COVID-19 ini, dan jayalah Indonesiaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi talkshow kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Yang pertama, bahwa perayaan 17 Agustus pada tahun ini tetap semarak meskipun kita masih berada dalam situasi pandemi dan kondisi angka penularan COVID di DIY masih tinggi. Sudah ada beberapa acara yang direncanakan dan sudah dilaksanakan di beberapa daerah seperti yang ada di Lumajang dan di Girijo, meskipun diadakan dengan cara virtual dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu juga yang terpenting adalah kita harus tetap memegang teguh disiplin protokol kesehatan agar pandemi pada saat ini dapat segera selesai. Amin. Jadi acara kita pada siang hari ini, dan terima kasih kepada Pak Susmiato,
kepada Pak Imam Suhadi, kepada Bu Dwi Yuli Bupati atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan nantikan dialog-dialog interaktif Harian Jogja di lain waktu. Terima kasih. Selamat pagi, matur nuwun. Selamat siang. Sami-sami Pak Lurah, Bu Lurah. Terima Salam kasih. sehat selalu. Saya nggih. Nuwun, Pak Sugeng. Nuwun. Izin live ya, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Lurah, Bu Lurah. Terima kasih Nggih, kembali. matur nuwun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Amin, amin, amin. Nggih. Sudah selesai. Apa nih, Bu?